Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari kota Padang, tetapi beliau lahir di Pulau Kijang, Provinsi Riau. Beliau hanya lulusan SMA jurusan Fisika di SMA Negeri 1 Tembilahan. Setelah lulus SMA, beliau memutuskan untuk bekerja. Pekerjaan apapun beliau lakoni seperti bekerja sebagai penjaga gudang, salesman, dan admin di salah satu distributor produk harian di kota Tembilahan. Karena terjadi masalah keluarga, beliau sering berpindah-pindah tempat tinggal di beberapa kota, membuka toko di Kuala Tungkal Jambi, bermitra dengan kakak ipar, berbisnis hasil laut di Palembang, membantu kakak kandung berbisnis hasil alam di Padang, dan pernah menjadi pengangguran selama 3 tahun. Awal bertemu dengan bisnis Tiens ketika mendapatkan tawaran dari adik kandung yang saat ini juga menjadi upline beliau. Tetapi pada awal diperkenalkan, beliau langsung menolak karena menganggap bisnis Tiens adalah bisnis yang tipu-menipu. Namun akhirnya memahami tentang bisnis Tiens setelah diundang ke Opportunity Preview saat dijelaskan apa itu paradigma sukses. Setelah itu beliau memutuskan untuk serius dan full-time menjalankan bisnis Tiens. Berkat produk Tiens, penyakit sinusitisnya sembuh permanen dan telah mendapatkan banyak reward dari Tiens, yaitu mobil niaga, cash reward luxury car, dan perjalanan gratis ke puluhan negara di 3 benua dan memiliki jaringan di hampir seluruh Sumatera Barat dan beberapa kota di Indonesia. Juga memiliki jaringan di luar negeri yaitu Malaysia dan Singapura. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Ali Udin. Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan selamat malam juga untuk teman-teman saya yang berada di luar negeri. Dan pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih ya kepada MC kita Bapak Yoga yang begitu luar biasa telah membawakan acara kita pada malam hari ini. Nah, pertama-tama kenalkan dulu, saya Ali Udin, saya berasal dari Kota Padang. Dan hari ini saya merasa begitu bangga ya bisa mewakili atau ditunjuk oleh Suppositum kita One Vision untuk berbicara kepada Bapak Ibu semua. Dan yang paling luar biasa adalah malam hari ini saya berbicara bukan di depan orang sembarangan, ya justru saya berbicara dengan para pelaku bisnis Tiensi sesungguhnya, Bapak Ibu. Ya, Anda adalah seorang pejuang, ya apalagi pada saat pandemi corona, ya Anda tidak berhentinya untuk terus konsisten berada di PBO minimal core producer. Itu luar biasanya. Nah, Bapak Ibu, di malam hari ini ya, saya ditugaskan oleh One Vision bukan tujuannya untuk mengajari atau untuk menggurui Bapak Ibu. Saya hanya ingin berbagi saja atau sharing ya pandangan-pandangan yang selama ini saya jalankan bisnis Tiensi ini, Bapak Ibu. Nah, di acara core meeting ini Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan nanti itu bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua dalam mengembangkan bisnis Bapak Ibu menjadi yang lebih besar dan lebih berhasil. Dan Bapak Ibu, di core meeting ini Bapak Ibu ya, seperti yang dikatakan oleh MC kita ya Bapak Ibu, saya memang latar belakang saya di awal adalah seorang penjaga gudang, saya juga seorang salesman. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang hari ini mungkin belum pernah bekerja, Bapak Ibu mungkin belum merasakan beratnya di paradigma umum, Bapak Ibu. Nah, saya mengalami paradigma umum itu lebih kurang 10 tahun, Bapak Ibu. Dan selama 10 tahun yang saya alami di paradigma umum tersebut, itu kehidupan saya itu masih terus berada di bawah rata-rata, ya. Nah, di awal saya akan buka dengan sebuah kalimat yang disampaikan oleh salah satu orang terkaya di dunia ya, Mr. Warren Buffett. Beliau mengatakan, jika Anda tidak menemukan cara menghasilkan uang saat Anda tidur, maka Anda akan bekerja seumur hidup. Nah, Bapak Ibu, di awal saat saya sebelum join di bisnis Tiensi, saya tidak pernah ya mendapatkan masukan-masukan atau nasihat-nasihat seperti ini, Bapak Ibu. Saya hanya tahu ya kalau setelah selesai sekolah ya karena saya tidak lanjutkan ke jenjang pendidikan kuliah, jadi
saya hanya fokus untuk bekerja. Jadi saat itu saya hanya tahu dengan cara saya bekerja, saya baru bisa menghasilkan namanya penghasilan. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika saya bergabung di BINIS ini, kalimat-kalimat positif seperti ini yang sering masuk ke pikiran saya. Makanya saya sangat bersyukur dan saya sangat beruntung dengan adanya bisnis TNS ya. Hari ini saya bisa mendapatkan lebih banyak lagi masukan positif. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa ya kalau kita hadir ke sebuah pertemuan opportunity preview atau bahkan pada saat Bapak Ibu sedang melakukan yang namanya home meeting, kita sering dikasih yang namanya penjelasan di depan paradigma kerja ya. Bahkan kita sering direkomendasikan sebuah buku yang judulnya The Cash Flow Quadrant. Nah, buat Bapak Ibu ya yang hari ini baru memutuskan bergabung di BINIS TNC, mungkin Anda adalah new CP ya, bulan ini adalah bulan perdananya Anda CP, atau Anda baru 2-3 bulan terakhir ini terus konsisten di CP. Nah, saya sangat menganjurkan Anda membaca buku The Cash Flow Quadrant ini Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita ingin menjadi seorang pengusaha atau ingin menjadi orang yang membangun aset, kita harus memiliki cara berpikir orang-orang pembangun aset Bapak Ibu. Nah, masalahnya adalah pola pikir cara membangun aset itu tidak ditemukan di dunia pendidikan ya. Bukan berarti pendidikan itu jelek, bukan, hanya saja konsep atau karakter yang dibentuk itu berbeda. Nah, salah satu caranya bagaimana supaya Anda bisa mengetahui tentang pola membangun aset, pastikan Anda memiliki buku The Cash Flow Quadrant ya. Nah, seperti biasa ya, di OP kita sering diterangkan kan namanya paradigma umum itu adalah bekerja baru memperoleh penghasilan Bapak Ibu. Nah, jujur Bapak Ibu, pertama-tama saya bisa tertarik dengan bisnis TNC itu ya adalah pada saat saya diundang oleh upline saya datang ke pertemuan atau ke OP ya waktu itu ya. Saya terbuka secara pola pikir karena paradigma kerja ini ya. Karena ini sangat menusuk saya Bapak Ibu. Nah, saya tidak sadar ya bahwa saya ini adalah orang yang cukup lama di paradigma umum. Nah, paradigma umum ini kan seperti kita ketahui kan, kalau kerja baru dibayar, baru ada penghasilan. Pada saat nanti kita tidak bekerja, otomatis penghasilan kita akan terhenti. Nah, pada saat dijelaskan lagi salah satu paradigma ya, yaitu namanya paradigma sukses. Ya, paradigma sukses itu dijelaskan bahwa Anda di awal bekerja untuk membangun sebuah aset. Nah, nanti asetlah yang akan memberikan penghasilan untuk Anda. Nah, tujuan kita membangun aset kan cuma tujuannya adalah agar kita tidak kerja seumur hidup ya demi memperoleh penghasilan. Bahkan dengan adanya aset, kita bisa memiliki penghasilan 24 jam. Artinya pada saat kita sedang tidur pun nanti, kita juga akan memperoleh namanya penghasilan. Nah, karena disebutkan namanya paradigma sukses inilah Bapak Ibu ya akhirnya saya jadi sadar ya selama ini saya terjebak ya bukan karena saya tidak rajin Bapak Ibu ya. Saya di paradigma umum saja saya sampai bisa kerja dalam satu hari bisa 12 jam, kadang bisa sampai 14 jam. Nah, akhirnya saya sangat berterima kasih kepada upline saya ya yang memperkenalkan bisnis TNC kepada saya. Akhirnya saya jadi kenal istilahnya namanya paradigma sukses, yaitu paradigma kita mulai bekerja membangun aset. Nah, yang jadi pertanyaan begini Bapak Ibu, sebelum pandemi kita kan sering nih bercerita tentang aset itu kan ada 3 jenis ya, ada namanya aset konvensional, kemudian ada waralaba, kemudian ada network marketing. Nah, semua ini aset yang bagus Bapak Ibu. Ternyata pada saat pandemi melanda di seluruh Indonesia bahkan dunia ya, di situ ternyata kita bisa melihat jenis aset ini pun juga mulai terseleksi ya. Nah, bahkan sudah beberapa tipe aset dalam bentuk konvensional sudah mulai mengangkat bendera putih ya. Nah, apalagi kalau di Kota Padang ya sempat ada gerakan ya para usahawan mereka sampai mendirikan bendera putih yang menunjukkan mereka menyerah dengan kondisi pandemi. Nah, jadi Bapak Ibu di malam hari ini saya ingin menjelaskan lagi
bagaimana caranya kita membangun aset di bisnis multi level marketing. Nah, sebelum kita saya menjelaskan tentang membangun aset di bisnis network marketing Tiens ya. Nah, Bapak Ibu, sering sekali saya melihat ya ada ya beberapa rekan kerja, mereka sudah memutuskan untuk bergabung di bisnis agency. Itu adalah sebuah keputusan yang paling tepat Bapak Ibu ya. Karena ini adalah salah satu metode paradigma sukses. Nah, cuma yang paling disayangkan adalah teknik mereka menjalankan bisnis agency-nya ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin ceritakan sedikit ya. Apa sih perbedaan antara pedagang dan pengusaha Bapak Ibu? Ya. Nah, kedua kegiatan ini sama-sama menghasilkan uang kok Bapak Ibu. Tapi ada sedikit perbedaan ya metodenya. Nah, di sini saya ambil satu sampel ya. Satu sampel, di mana sampel ini adalah berhubungan dengan bisnis barang kebutuhan harian ya. Nah, di sini ya kita lihat di sini ada sebuah warung kecil, di mana di warung ini juga menjual barang-barang kebutuhan harian ya. Mereknya dengan seorang yang buka swalayan itu sama Bapak Ibu ya. Nah, yang satu menjual mie instan yang mereknya sama ya, antara yang punya warung dengan yang punya swalayan itu sama Bapak Ibu. Merek air mineral pun juga hampir sama ya, kebutuhan-kebutuhan kayak sampo ya, kayak sabun mandi dan lain sebagainya itu hampir sama. Nah, cuma letak perbedaannya begini Bapak Ibu. Kalau gaya pedagang, mereka mesti ya duduk sendiri di warung tersebut, lalu mereka mempromosikan warungnya. Setiap kali ada konsumen yang lewat, mereka ajak konsumennya untuk belanja di warungnya, dan itu dia lakukan terus menerus tanpa bisa berhenti Bapak Ibu. Nah, ini namanya konsep pedagang. Bisa dapat uang nggak? Bisa Bapak Ibu. Nah, beda dengan yang namanya metode pengusaha. Kalau pengusaha, mereka lebih cenderung menginvestasikan, membangun sebuah swalayan atau mall seperti itu ya. Lalu yang mereka lakukan adalah mereka menarik atau menerima pegawai untuk direkrut Bapak Ibu ya, direkrut jadi karyawannya, nanti ditempatkan di berbagai tempat ya. Nah, misalnya dari kasirnya, dari manajernya, dari bagian gudangnya dan lain sebagainya. Itu mereka rekrut Bapak Ibu. Nah, tujuan mereka rekrut itu begini Bapak Ibu. Pada saat pegawainya itu direkrut, otomatis sang pemilik swalayan atau mall ya, mereka itu tidak perlu lagi bekerja, dan yang mengerjakan bisnis mereka adalah orang-orang yang dia rekrut. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah para pengusaha, mereka tidak perlu terlalu banyak kerja, tapi penghasilan mereka mengalir terus Bapak Ibu. Nah, sehingga kalau yang namanya pedagang, mereka lebih cenderung fokus pada menjual produk Bapak Ibu. Yang mereka ingin dapat penghasilan langsung. Tapi beda dengan pengusaha. Kalau pengusaha, mereka fokusnya itu adalah bagaimana caranya terjadi transaksi tanpa harus mereka yang langsung menjual. Nah, cara mereka simple. Mereka menggunakan teknik merekrut. Jadi mereka merekrut pegawai agar pegawai lah yang menjalankan sistemnya. Nah, jadi Bapak Ibu, sering saya temuin ya, banyak sekali ya distributor di TS ya, itu pasti bukan Anda ya. Anda adalah seorang distributor pemain sistem, itu luar biasa. Makanya sistem One Vision itu sudah sangat teruji ya. Jadi Anda jangan segan-segan untuk terapkan apa yang telah disusun oleh One Vision. Nah, tapi yang jelas ya Bapak Ibu, orang-orang yang tidak melakukan perekrutan, nah biasanya mereka ini paling takut punya impian yang besar ya, karena mereka tahu semakin besar impian yang mereka ingin kejar, berarti mereka bekerja harus semakin banyak ya, waktu mereka akan semakin habis. Nah, beda loh dengan kita yang sebagai seorang pengusaha ya. Nah, jadi ciri-ciri bisnis yang bisa menghasilkan aset, kalau saya sering sebut namanya mesin pencetak uang ya. Nah, luar biasa nggak Bapak Ibu? Bayangkan kalau di rumah Anda itu ada sebuah mesin, tinggal Anda pencet tombol, itu akan keluar uang. Berapa lembar uang 100.000 yang Anda inginkan, itu tinggal Anda tekan aja tombolnya. Nah, mesin seperti ini sudah tentu pasti tidak ada ya. Nah, tapi kalau di secara kasat mata ya, secara bisnis lewat marketing itu ada. Nah, jadi ciri-ciri bisnis yang bisa menghasilkan mesin pencetak uang, di dalamnya itu pasti harus ada namanya
merekrut Bapak Ibu. Nah, yang luar biasanya Bapak Ibu ya, bisnis network marketing adalah salah satu bisnis yang mengajarin kita bukan sekedar menjual produk, bukan sekedar menggunakan produk, kita juga bisa merekrut orang untuk bergabung menjadi mitra usaha kita. Nah, yang luar biasa di bisnis network marketing, kali ini sejak munculnya pandemi ini sangat teruji Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau di bisnis konvensional atau waralaba, pada saat pemiliknya merekrut orang sebagai pegawainya, pemiliknya harus menanggung yang namanya gaji serta tunjangan hidupnya. Nah, makanya kenapa dengan kondisi pandemi saat ini banyak usaha ya yang omset penjualannya menurun, para pengusaha jadi kelimpungan. Kenapa? Karena mereka harus menanggung biaya dari orang yang dia rekrut. Nah, tapi beda loh Bapak Ibu dengan kita di network marketing yaitu di TNC. Kenapa? Kalau di TNC, setiap orang yang kita rekrut itu kan kita tidak ada hubungan antara gaji dan tunjangan. Nah, yang kita adakan adalah mitra usaha. Nah, makanya kenapa bisnis network marketing itu tahan di saat pandemi. Nah, ini merupakan salah satu bentuk bahwa bisnis network marketing adalah bisnis yang paling menjanjikan di saat pandemi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan begini. Berarti kalau Bapak Ibu Anda ingin bisnis TNC Anda besar, berarti Anda harus juga mau merekrut. Ya. Nah, jangan hanya soal menjual saja. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu ya. Ada perbedaan antara seorang distributor multi-level TNC dengan seorang sales. Nah, Bapak Ibu, saya juga pernah jadi seorang sales ya, hampir 3 tahun ya, saya bekerja sebagai seorang sales. Ya, bukan berarti saya mengatakan profesi sales itu jelek, enggak, itu bagus juga, halal kok ya, karena dia juga bisa menghasilkan. Nah, hanya saja ada letak perbedaannya. Kalau yang namanya sales, itu kan tugasnya kan cuma hanya jualan saja ya, apa yang dimiliki oleh produk apa yang dimiliki oleh perusahaan tempat dia bekerja, produk-produk itulah yang mereka promosikan. Jadi tugas mereka ini kan hanya menjual ya. Jadi saya dulu juga sebagai sales, saya menjual, pokoknya apa yang ada produk yang dimiliki oleh perusahaan tempat saya kerja, saya akan promosi. Nah, masalahnya di sales saya tidak bisa merekrut Bapak Ibu. Jadi berapapun omset yang ditentukan oleh atau target ya yang ditentukan oleh pemilik usaha atau bos saya kepada saya mesti kerja sendiri Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya ketika kita bekerja seperti sebagai seorang sales ya, berarti kita menjadi mesin pencetak uang untuk orang lain Bapak Ibu. Nah, bukan berarti atasan kita atau bos kita itu jahat, bukan. Karena memang metode jadi sales itu memang seperti itu. Tapi beda Bapak Ibu. Anda kebayang Bapak Ibu, kalau kita sebagai seorang distributor multi-level TNC. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, kalau kita sebagai seorang distributor TNC, nah, kita bisa sambil jualan, sambil merekrut Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, beberapa distributor di awal memutuskan join TNC itu kan dengan alasan berbagai alasannya. Mungkin ada yang alasan join TNC ini karena senang jualan Bapak Ibu. Nah, itu tidak salah Bapak Ibu ya. Anda boleh menjual produk ya. Nah, menjual produk ini Anda bisa gunakan teknik offline ya. Misalnya Anda ketemu orang, Anda tawarkan bahwa Anda juga ada menjual sebuah produk kesehatan ya yang bisa cocok di masa pandemi ya, Anda boleh menjualnya, atau Anda juga boleh ya mempromosi produk TNC di online. Nah, tapi pertanyaan, jangan sampai kita hanya fokus menjual saja sampai kelupaan merekrut. Nah, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Anda join di bisnis ini awalnya pengen sambil jualan, ingat jangan lupa Anda juga harus merekrut. Nah, ada juga distributor yang bisa sambil pakai produk, juga bisa sambil jual rekrut prospek. Nah, ada juga beberapa prospek yang awal join bisnis TNC itu hanya tertarik karena membutuhkan produk TNC untuk masalah kesehatan mereka. Ya, entah itu diri dia sendiri atau keluarga dia. Nah, tapi Bapak Ibu, saat Anda memutuskan membeli produk TNC ya, nah, ketika Anda sudah bergabung, Anda jangan lupa untuk belajar untuk merekrut ya. Nah, karena kita sebagai seorang distributor TNC ya, kita di posisi membangun mesin pencetak uang. Nah, artinya kita bukan sekedar
menjadi pencetak uang buat orang lain, tapi kita mendapat kesempatan untuk bisa memiliki aset yang kedepannya juga bisa menghasilkan pasif income buat kita. Nah, yang jadi pertanyaan begini, banyak sekali ya grup saya sering bertanya ya, apalagi di awal-awal pandemi, mereka mengatakan begini, Pak, sekarang kan kondisi pandemi, Pak, terjadi di awal kan ada lockdown ya, kemudian ada PSBB ya, sekarang ada PPKM gitu ya. Nah, awalnya itu banyak yang panik ya, gimana Pak cara merekrut orang ya. Nah, padahal sekarang ruang gerak kita ini terbatas karena ada aturan dari pemerintah. Nah, benar Bapak Ibu, sekarang pandemi memang ada di sekitar kita, corona ada di sekitar kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, konsep merekrut di bisnis TNC seperti yang telah dituangkan oleh suppositum kita One Vision itu sangat sederhana ya, yaitu apa Bapak Ibu? Nah, kita lihat. Nah, jadi Bapak Ibu, oke, sebelum kita lihat ya, kita lihat ini. Nah, besarkan rekrutan Anda itu berarti membesarkan mesin pencetak uang Anda. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau tiap bulan di dalam bisnis Anda terjadi rekrutan member baru atau kemitraan yang baru Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa peluang usaha Anda akan semakin membesar ya. Bahkan di bisnis ini rekrutan kita ini kan bisa sampai keluar dari batas negara ya. Nah, karena saya lihat banyak sekali ya rekan-rekan TNC di Indonesia, mereka memiliki jaringan sampai ke luar negeri. Nah, ini perlu kita pelajari. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa memiliki banyak rekrutan? Nah, di sini Bapak Ibu ya, seperti di OP ya Bapak Ibu ya, di OP ada dimunculkan yang namanya slide multiply ya, multiply. Nah, Bapak Ibu, slide ini dibuat bukan hanya untuk menghiasi yang namanya PowerPoint, bukan Bapak Ibu. Ini ada maksud dan tujuan ya. Nah, di multiply ini kan dikatakan bahwa tugas kita menjalankan bisnis ini kan adalah duplikasi sponsor 2 ya, yaitu apa? Di bulan pertama pada saat Anda join, bulan tersebut Anda merekrut 2 orang kiri dan kanan. Nah, pada saat masuk ke bulan kedua, nah mitra Anda melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan ya. Mereka juga melakukan perekrutan 2 orang kiri dan kanan. Nah, pada saat bulan ketiga, mitra baru yang di bulan kedua masing-masing melakukan perekrutan 2 rekan kerja ya, kiri dan kanan. Nah, akhirnya kalau terjadi yang namanya duplikasi, nah kita lihat ya. Nah, kita lihat secara tuntas, kita lihat. Nah, di perhitungan kan sudah dijelaskan bahwa kalau ini dilakukan otomatis pada bulan ke-10 itu di bulan ke-10 ya akan terjadi jumlah rekrutan sebanyak 1024 orang. Nah, kalau Anda mau menghitung berapa jumlah penghasilan Anda di bulan tersebut, nah Anda hanya perlu lihat duplikasinya di membership apa saja. Kalau semuanya kompak membership round, artinya Anda bisa menerima 41,6 juta per bulan. Kalau dia silver itu 83,2 juta, kalau di gold 156 juta, kalau di platinum 260 juta. Nah, jadi Bapak Ibu, kunci dari bagaimana supaya Anda bisa punya bonus yang besar di bisnis adalah seberapa banyak jumlah rekrutan baru ya, yaitu Anda sendiri merekrut dan pastikan grup-grup Anda, downline Anda juga ikut melakukan perekrutan. Nah, jadi teknik perekrutan yang terbaik seperti apa? Nah, simpel Bapak Ibu. Nah, kita lihat perekrutan yang terbaik ya, tekniknya paling sederhana seperti yang sudah disediakan oleh One Vision ya. Bagaimana supaya terjadi namanya efek multiplikasi ya. Jadi efek multiplikasi ini pastikan jangan sampai hanya terjadi di soal omsetnya saja, tapi pertama-tama Anda harus munculkan efek multiplikasi di soal kerjanya Bapak Ibu. Nah, kegiatan atau kerjanya di sini seperti yang dituangkan oleh One Vision ya. Nah, kan kita tahu ya, One Vision ini adalah organisasi pendukung loh yang menyediakan sistem dan strategi untuk membangun aset dengan metode sederhana dan mudah diduplikasi. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat Anda ingin membangun aset di sini Bapak Ibu, mau kondisi pandemi atau tidak pandemi Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak perlu lagi pusing Bapak Ibu. Nah, cara kerjanya tetap sama ya, mau di pandemi atau mau tidak pandemi,
cara kerja kita tetap disebut namanya 7 langkah Bapak Ibu. Nah, hanya saja pada saat Anda menerapkan 7 langkah, Anda cocokkan aja dengan situasi pandemi saat ini. Nah, intinya itu Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya kenapa ya setiap distributor ya buat Bapak Ibu nih yang Anda baru mulai merintis yang membangun jaringan bisnis Anda, pastikan setiap downline Anda yang Anda rekrut ya, apakah mereka hanya baru join sebatas bintang 4, beli satu produk, atau mereka ambilnya membership bronze, silver, gold, bahkan sampai platinum ya, pastikan Anda bukan sekedar mengajak mereka join membeli produk, jangan lupa pastikan mereka untuk membeli yang namanya starter pack. Ya, kenapa? Karena Bapak Ibu, grup Anda bisa saja berada di kota yang tidak sama dengan Anda. Nah, jadi dengan Anda mengajak downline Anda untuk membeli starter pack dan mereka mendengarkan, berarti otomatis mereka juga mendapatkan teknik cara menjalankan bisnis agency dengan benar. Nah, kalau misalnya daerah Anda masuk ke daerah kondisi PPKM level 4 misalnya ya, kesulitan untuk berkumpul. Nah, itu juga bisa ya, sertakan yang namanya starter pack. Nah, bisa juga hadirkan juga grup Anda ke acara yang namanya NDT. Karena di NDT kan juga diajari tentang 7 langkah ya. Nah, jadi 7 langkah ini sangat sederhana sebenarnya ya. Nah, kalau Anda ingin punya aset yang kuat, ya pertama 7 langkah itu ya harus punya impian dan sikap yang tepat, Bapak Ibu. Nah, impian ini akan membuat Anda tahan dengan proses, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, kita coba belajar sama-sama ya dengan seluruh leader Anda ya, bahwa pada saat pandemi ini pun mereka tidak pernah menyerah dengan bisnis agency-nya, dan mereka juga terus memikirkan solusi-solusi dan jalan cara-cara untuk membantu Anda agar bisnis Anda cepat besar ya. Nah, kenapa mereka lakukan itu? Pasti karena mereka punya impian ya. Nah, jadi impian tetap Anda pegang teguh, jangan sampai impian Anda tergoyahkan gara-gara pandemi. Nah, kalau impian tergoyah ini kan bicara soal sikap, berarti sikap kita goyah ya. Nah, kemudian langkah berikut itu kan adalah pakai produk Bapak Ibu. Nah, pakai produk ini luar biasa ya, kekuatan pakai produk ya. Nah, bahkan saya sering lihat ya beberapa leader ya di TS ya, ada yang tanpa sengaja ya mereka kena yang namanya corona COVID gitu ya. Bahkan mereka tetap percaya dengan produk TS ya. Jadi sambil mengikuti pengobatan kedokteran, mereka juga konsumsi produk TS. Dan apa yang terjadi? Pada saat mereka sembuh, malahan mereka bisa jadi kesaksian bahwa produk TS ini sangat bagus untuk digunakan untuk kecepatan penyembuhan dan pemulihan ketika menderita yang namanya virus corona. Nah, ini gunanya pakai produk Bapak Ibu ya. Nah, apalagi sekarang ini kan kita juga perlu jaga imun ya. Jadi pastikan Anda selalu menggunakan produk NC. Nah, kemudian langkah ketiga itu kan buat daftar nama ya. Nah, bicara soal daftar nama. Nah, daftar nama ini kan dibagi ke beberapa kelompok ya. Ada daftar nama yang sudah Anda kenal sebelumnya. Biasanya daftar nama itu berada di phonebook handphone Anda ya. Nah, Anda tinggal hubungi saja mereka. Nah, kemudian bagaimana dengan kalau Anda sudah kehabisan daftar nama, bisa gunakan teknik namanya prospecting ya, yaitu belajar berkenalan dengan orang yang sebelumnya Anda tidak kenal ya. Jadi belajar menambah teman. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu ya, di era pandemi saat ini semua kegiatan banyak dilakukan di rumah, dan kalau kita lakukan di rumah biasanya kan berhubungan sekali ya dengan yang namanya handphone. Nah, Bapak Ibu, Anda juga boleh kok berkenalan dengan teman-teman yang ada di dunia media sosial ya, entah itu di Facebook atau di Twitter lah, atau di Instagram dan lain sebagainya. Nah, jadi gunakanlah media sosial ini dengan bijak Bapak Ibu ya. Nah, Anda juga bisa kan, misalnya ada seorang teman ya, walaupun nggak kenal, dia memosting sesuatu. Nah, kan kita bisa ya, misalnya menyapa, halo, apa kabar ya. Nah, tujuannya satu Bapak Ibu, supaya orang tersebut siapa tahu dia balas. Nah, dengan demikian kan bisa menambah daftar nama ya. Nah, makanya di One Vision ya ada menyediakan yang namanya
uh, NETPI ya, yang berhubungan dengan teknik presentasi dan follow up ya secara online. Nah, salah pembicaranya itu Pak Dimas Harimukti ya. Nah, Anda perlu belajar dengar NETPI tersebut Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan Anda dalam mencari prospek ya atau mempresentasi orang-orang di media sosial. Nah, jadi ini buat daftar nama ini pentingnya. Nah, jadi gini, yang keempat kan buat janji temu. Nah, Bapak Ibu, setiap kota berada dalam kondisi yang berbeda-beda ya. Ada kota yang level PPKM-nya masih rendah, ada yang level PPKM-nya tinggi ya. Kalau sekarang ini PPKM ya, atau level 1 sampai level 4. Nah, buat yang levelnya kecil, nah buat janji temunya mungkin Anda masih bisa ya mengajak prospek Anda ketemu di satu tempat. Ya, tapi ingat ikuti namanya protokol kesehatan, pakai masker, bawa sanitizer ya. Ketika ketemu Anda harus jaga jarak, kemudian mengumpulkannya pun juga bukan dalam jumlah besar ya. Misalnya 1-2 orang kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kondisi saat ini walaupun kita tidak bisa menggunakan teknik event besar seperti kayak OP, GOP bahkan VS, nah kita bisa pecah ya acara kita ini dalam jumlah kecil ya, jumlah peserta yang kecil tapi lokasi yang banyak, kan bisa kayak gitu ya. Nah, jadi buat janjilah ke prospek Anda ke tempat-tempat seperti itu ya. Nah, ini kalau yang secara offline. Nah, kalau yang online gimana Bapak Ibu? Nah, kalau yang online kan kita bisa buat janji temu, ketemunya di mana? Nah, ketemunya simple Bapak Ibu. Update Anda kan punya namanya home meeting atau OP online. Nah, One Vision kan mengadakan OP online setiap Sabtu tuh. Nah, itu bisa dipakai ya buat Bapak Ibu, undang prospek Anda untuk mendengarkannya di sana. Nah, tujuannya mereka dibawa ke pertemuan itu tujuannya apa? Kan dipresentasi Bapak Ibu. Nah, presentasi itu kan menerangkan tentang tawaran yang kita berikan kepada prospek kita ya. Tawaran ini berhubungan dengan bisnis, bisa juga berhubungan dengan produk. Nah, itu namanya presentasi ya. Kemudian nanti ada namanya tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu adalah Anda akan tanya kembali ya kepada prospek Anda setelah mereka mendengarkan presentasi Anda. Nah, yang ketujuh di 7 langkah adalah Anda gunakan alat bantu. Nah, jadi Bapak Ibu, alat-alat bantu ini perlu Bapak Ibu lakukan ya, terutama buat teman-teman saya yang baru bergabung ya, 6 bulan terakhir ini baru bergabung ya. Nah, itu yang namanya buku positif ya, yang namanya NETPI Starter Pack, Anda wajib miliki dan wajib baca dan wajib Anda dengar ya, karena itu akan meningkatkan skill Anda dalam merekrut prospek yang jauh lebih banyak. Nah, ini 7 langkah. Nah, jadi 7 langkah ini kalau Anda lakukan terus ya, nanti lama-lama kan akan terjadi yang namanya kebiasaan. Nah, kalau di One Vision namanya 7 kebiasaan untuk sukses Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, mulai hari ini setiap dari Anda ya, kita lakukan kebiasaan-kebiasaan untuk sukses ini Bapak Ibu. Nah, yang namanya sesuatu yang baru mulai dilakukan, di awal kita pasti wajar canggung Bapak Ibu ya. Karena kan kita belum terbiasa. Nah, beda loh dengan leader-leader Anda, apalagi yang sudah bergabung di atas 1 tahun ke atas ya, bahkan ada yang sampai puluhan tahun, itu mereka sudah jadikan aktivitas ini itu sudah tidak perlu diingatin lagi, sudah autopilot, itu sudah otomatis mereka lakukan. Nah, kebiasaan ini kalau bisa Anda duplikasikan Bapak Ibu, itu bisnis Anda akan jauh lebih besar ya. Jadi untuk perkembangan bisnis Anda yang sehat, Anda mulai saat ini biasakan yang namanya 7 kebiasaan, dan Anda harus beritahu juga kepada seluruh grup Anda, kepada seluruh downline Anda, agar mereka juga ikut melakukan 7 kebiasaan ini. Nah, kebiasaannya apa? Ya simple Bapak Ibu. Makanya di bisnis ini ya Bapak Ibu, kita tidak membutuhkan namanya biaya yang besar ya. Makanya kenapa di bisnis multi level clients kita ini ya bersama One Vision ya, kenapa dia tidak ada masalah dengan karena pandemi corona, karena dia tidak dibebani dengan tanggung jawab yang besar terhadap maintenance perusahaan ya. Nah, Anda kebayang Bapak Ibu, kalau kita punya perusahaan konvensional itu bayar listrik saja itu sebulan saja mesti nanggung berapa juta Bapak Ibu. Tapi kalau di bisnis ini kita tidak perlu menanggung itu semua. Yang kita lakukan adalah lakukan duplikasi kebiasaan kepada seluruh downline kita. Ya, nah seperti apa?
seperti miliki dream book dan menambah terus daftar nama, ya. Kemudian Anda rutin ya memakai produk Tiens, ya. Nah, jadikan ini kebiasaan Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian Anda melayani minimal 10 sampai 20 pelanggan, lalu Anda presentasi ya minimal 15 kali per bulan. Nah, Bapak Ibu, ingat nafas di bisnis ini adalah presentasi. Kalau Anda ingin memiliki rekrutan yang banyak, ya, punya downline yang banyak tersebar di mana-mana, kuncinya adalah di jumlah presentasi, ya. Nah, jadi kalau Anda ingin memiliki mesin pencetak uang yang banyak, ya Anda jangan kurangi jumlah presentasi Anda, ya. Kemudian Anda biasakan membaca buku positif, biasakan mendengarkan network, biasakan hadir ke pertemuan One Vision yang direkomendasikan oleh upline Anda, ya. Nah, pertemuan dari One Vision ini sekarang kan bukan sekedar pertemuan di offline, kita sudah rutin ya, kita juga ada pertemuan online-nya, salah satunya CPM kita malam hari ini, ya, termasuk OP online, ya. Lalu ada juga beberapa leader yang masing-masing ada namanya NDT online, ada core meeting online. Ini semuanya Anda mesti ikuti dan ajak grup Anda, ya. Nah, lalu biasakan Anda untuk menjadi good team player, ya, yaitu lakukan edifikasi, konsultasi serta no cross lining. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih dalam ya tentang 7 kebiasaan ini, saya sangat merekomendasikan sebuah network yang judulnya jadikan sebuah kebiasaan sukses, ya. Network ini pembicaranya adalah Pak Edi Kristanto. Anda perlu miliki CD tersebut dan pastikan download Anda juga miliki, ya, karena kalau semuanya memahaminya, bisnis Anda akan semakin besar. Nah, kemudian Anda taati 3 aturan ini, namanya 3 prinsip dasar, ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda ingin membuat bisnis Anda semakin besar, bahkan bukan sekedar besar saja, tapi kokoh Bapak Ibu, ya. Nah, kalau rekrutannya banyak, nanti downline-nya cepat hilang, kan juga tidak bagus, ya. Nah, bagaimana caranya agar Anda membuat grup Anda rekrutannya banyak, lalu yang join itu terus bertahan dan terus berkembang? Nah, Anda taati 3 prinsip dasar ini. Nah, pertama apa? Edifikasi Bapak Ibu. Nah, edifikasi ini penting Bapak Ibu. Kenapa? Nah, ininya ciri-ciri orang yang kehilangan edifikasi itu begini. Dia mulai tidak percaya dengan upline-nya. Dia sudah mulai melihat seolah-olah, kayaknya cara kerja crossline itu jauh lebih bagus daripada upline saya. Nah, pada saat Anda sudah mulai meragukan cara kerja upline Anda, di situ Anda mulai kehilangan edifikasi. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Nah, karena apa? Karena orang yang paling peduli dengan kemajuan bisnis Anda adalah upline leader Anda, ya. Nah, crossline mereka juga punya upline mereka sendiri. Tentu mereka melakukan edifikasi ke upline-nya, ya. Nah, jadi promosikan pertemuan, edifikasi itu gini, Anda promosikan perusahaan dan produk Tiens serta upline dan downline Anda. Ini penting Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, apalagi ya, kadang kita terganggu ya oleh kinerja orang lain ya, atau melihat perusahaan lain kayaknya lebih bagus. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Nah, kadang kita presentasi ini, ada prospek kita mengatakan di perusahaan lain begini, dibandingkan perusahaan kita dengan perusahaan orang lain. Nah, kalau Anda bisa mengedifikasi perusahaan Tiens, ya, prospek Anda pasti akan berpikir ulang ya untuk memilih perusahaan yang lain. Nah, kalau perusahaan Tiens ini ya edifikasinya simpel Bapak Ibu. Ya, simpelnya gimana? Pertama, pemiliknya itu adalah salah satu orang terkaya di Cina, ya. Sekian tahun saya menjalankan bisnis Tiens, ya, saya selalu mencari tahu ya di perusahaan kompetitor ada nggak ya pemiliknya sekaya Mr. Lee Qingwen. Kayaknya cukup susah ya mencari pemilik yang lebih kaya dari Mr. Lee Qingwen, lebih kaya dari Mr. Lee, ya. Nah, kemudian kalau ingin cari sejarah produk yang lebih panjang dibanding TNC, kayaknya sulit Bapak Ibu, ya. Karena produk TNC ini kan sejarahnya tuh sejak 5.000 tahun yang lalu. Ya. Nah, kemudian Anda lihat upline Anda. Nah, upline Anda adalah sosok yang tidak dimiliki oleh orang lain loh. Satu-satunya upline yang tipenya seperti itu hanya upline Anda Bapak Ibu. Jadi upline ini dia pasti orang yang paling memikirkan bagaimana supaya Anda bisa tumbuh. Nah, pastikan Anda harus hormatin ya dan edifikasi upline Anda termasuk downline Anda. Ya, nah kemudian konsultasi Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu pada saat Anda menjalani di sini,
namanya kita hidup tidak selalu lancar Bapak Ibu ya. Hidup itu bisa tiba-tiba ada lagi bahagia ya, ada hal-hal positif. Kadang tiba-tiba muncul sesuatu yang kurang mengenakan ya. Nah, justru Bapak Ibu, kalau Anda ketemu kondisi lagi kurang mengenakan, justru Anda tidak boleh jauh-jauh dari Apen. Anda harus segera minta tolong ya. Anda harus konsultasi ya. Karena dengan konsultasi Anda bisa cepat diarahkan kembali ya, agar Anda tidak keluar dari jalur bisnis Anda. Nah, ini kan cara supaya kita bisa membuat bisnis kita bertahan lebih lama dan grup Anda tidak keluar dari rel bisnis. Ya, seperti itu. Nah, jadi pastikan Anda melakukan konsultasi itu ya minimal sebulan sekali. Ya, nah kalau bisa evaluasi seminggu sekali akan jauh lebih bagus Bapak Ibu. Ya, nah yang ketiga adalah no cross lining ya. No cross lining itu gitu. Ya, no cross lining ini contoh nih di depannya ada di depan layar kaca ini ada sebuah bagan ya. Ada namanya bagan si A, si B, si C dan si D ya. Si A itu upline. Sedangkan si B, si C, si D adalah downline-nya si A. Lalu si B, si C, dan si D, mereka ini masing-masing adalah crossline. Nah, Bapak Ibu, yang namanya bisnis ya, masing-masing orang itu pertama punya sifat dan tipe yang berbeda-beda ya. Yang kedua juga punya kondisi yang berbeda-beda ya. Jadi antara si B, si C, si D, jangan sampai Anda terpengaruh oleh kondisi bisnis crossline Anda ya. Nah, karena kondisi bisnis crossline Anda itu tidak ada hubungan dengan Anda ya. Kalau mereka lagi bagus itu pasti hasil konsultasi dengan upline-nya ya. Kalau dia lagi tidak bagus, si crossline Anda pasti akan tetap cari upline mereka ya. Jadi kalau Anda jalan bisnis ini ya supaya bisnis Anda tetap berjalan dengan baik, pastikan Anda harus selalu no cross lining ya, seperti itu. Jadi ini harus kita taatin. Nah, kemudian setelah Anda tahu ya tentang 773, berarti kita sekarang membangun aset. Nah, kalau Anda ingin tahu nih bahwa bisnis Anda, aset Anda ya, mesin pencetak uang Anda itu ukurannya seberapa besar ya. Nah ini. Nah, sebelum saya jelaskan itu ya. Nah, bagaimana supaya Anda bisa mempertahankan bisnis Anda supaya duplikasinya makin besar? Kemudian bagaimana caranya supaya grup Anda nanti ya bisa miliki yang namanya leadership, kemampuan memimpin jaringan yang kuat. Pastikan semuanya miliki yang namanya basic pack ya. Di basic pack itu banyak sekali ilmunya ya. Tentang leadership ada ya. Ada lagi di situ tentang prospecting. Nah, jadi kalau Anda yang kesulitan nih, misalnya aduh Pak, daftar nama saya sudah habis nih Pak, bagaimana caranya saya bisa menambah daftar nama lagi? Nah, di basic pack ini disediakan Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Anda pribadi dan seluruh grup Anda harus miliki yang namanya basic pack ya. Nah, Bapak Ibu, Anda dengan kita membuat grup kita yang memiliki yang namanya basic pack, artinya kita menyediakan suatu perlengkapan yang membuat mereka semakin kuat dalam menjaga bisnis ini ya. Nah, kemudian terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Anda ingin tahu nih, Pak, bisnis saya itu asetnya seberapa kuat ya. Kalau saya sering cerita sama grup saya ya, kalau Anda ingin tahu ya seberapa mesin pencetak uang Anda, nah, simpel Bapak Ibu, Anda lihat aja di parameter bisnis One Vision ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kan kita lihat ya, bagaimana caranya seseorang bisa mengetahui ya suhu tubuhnya ini sakit atau tidak, kan diukur pakai termometer. Nah, kalau Anda ingin tahu ya bahwa bisnis Anda ini asetnya besar atau tidak, atau mesin pencetak uang Anda itu besar atau tidak, nah Anda ukur aja dengan parameter bisnis One Vision. Ya, jadi PBO ini itu adalah media yang disediakan oleh One Vision yang gunanya adalah bisa kita pakai untuk mengukur seberapa besar bisnis kita ya. Nah, buat Bapak Ibu yang hari ini sudah rutin menjadi CP ya, saya percaya Anda sudah pasti paham ya syarat-syarat CP itu seperti apa, dan Anda jangan lupa ceritakan syarat-syarat CP ini kepada seluruh downline Anda. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih dalam tentang yang namanya PBO,
atau tentang CP ini ya terutama, silakan Anda dengar namanya CP itu mudah ya, pembicaranya Bapak Anwar ya. Nah, jadi Anda lihat dia dimulai dari CP, Anda sendiri jadi CP. Nah, kemudian pada saat Anda merekrut prospek atau downline sebanyak-banyaknya ya, jangan lupa Anda harus arahkan downline Anda juga menjalankan bisnis ini dengan dipandu oleh parameter. Nah, karena gini, pada saat Anda punya 3 kaki ya mencapai CP ya, otomatis Anda sudah mulai memenuhi syarat jadi seorang royal ya. Nah, kan royal itu kan minimal kan punya 3 kaki CP ya. Kemudian Anda yang sebagai CP harus tutup poin 1000 poin ya. Kemudian jangan lupa basic pack ya kalau mau jadi royal ya. Nah, kemudian miliki total omset ya 12.000 PV. Lalu jangan lupa Anda harus punya bonus perkembangan di minggu pertama atau minggu kedua, lalu di minggu ketiga atau minggu keempat. Nah, ini tinggal Anda pelajari ya. Nah, pada saat jumlah CP itu terduplikasi ke kedalaman, ketika Anda royal, Anda punya 3 kaki CP ya, lalu 3 kaki CP Anda menduplikasikan lagi 3 kaki CP di bawah mereka, otomatis domain Anda kan akan jadi royal. Nah, tugas Anda tinggal merekrut kaki keempat jadi CP, kan Anda jadi crown. Ya, nanti dari crown, kalau Anda ingin jadi ambasador, Anda cukup punya 3 kaki crown dan 1 kaki CP, Anda ambasador. Ya, kemudian kalau White Majesty ya, Anda miliki 4 kaki crown, Anda jadi 1 Majesty. Kalau punya 5 kaki crown, jadi 5 Majesty sampai 10 kaki crown jadi Elite Majesty. Nah, Bapak Ibu, pastikan ya Bapak Ibu, parameter bisnis ini adalah tolak ukur bisnis Anda setiap bulan ya. Jadi jangan sampai kita hanya fokus ke PBO kalau One Piece mengadakan kualifikasi ya, kualifikasi reward atau pertemuan baru kita mau PBO. Itu artinya kita tidak membangun aset, tidak membangun mesin pencetak uang kita ya. Jadi pastikan ya Bapak Ibu, PBO ini penting ya supaya Anda bisa tahu seberapa besar bisnis Anda. Nah, oke Bapak Ibu ya, demikian saja ya sharing dari saya. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa membantu Bapak Ibu memiliki bisnis dan mesin pencetak uang yang lebih besar. Dan pesan saya sebelum saya akhiri adalah jangan ambil konsultasi langsung ya. Jangan lupa Anda tanya kembali kepada pengundang Anda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikut dan saya kembalikan ke MC kita kepada Bapak Yoga. Silakan Pak.